Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi hari ini anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberi kelimpahan rizki, rahmat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya. Oke, selanjutnya nanti setelah mendengarkan materi ini, silahkan isi absensi di link deskripsi grup masing-masing supaya administrasi pembelajaran bisa tetap terus berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya. Dan absen tolong setiap pertemuan agar diisi karena itu hal yang wajib. Oke, selanjutnya adalah sebelum kita masuk materi, saya ingin mereview dulu materi sebelumnya itu tentang pertemuan kemarin tentang membahas tentang LGBT. Nah, saya tadi membaca ya dari jawaban-jawaban teman-teman itu, pertanyaan adalah apakah seorang dengan LGBT itu boleh nggak sih hidup di sini gitu kan? Nah, mayoritas itu menjawab tidak gitu kan, karena banyak sekali ya dasar dari rujukan kognisi teman-teman. Yang pertama adalah hukum positif, yaitu benar sekali bahwa di negara kita tidak menganut adanya LGBT diperbolehkan di negara kita. Jadi sesuatu itu harus punya dasar landasan hukum secara yuridis gitu kan. Nah, jadi di Indonesia itu tidak ada yang namanya, setahu saya ya, undang-undang yang memperbolehkan LGBT ya. Saya tidak penerapannya sepersis saya tidak tahu, karena memang itu sering sekali memang bertentangan dengan undang-undang yang lain seperti kekerasan seksual terhadap anak ya, seperti SJ gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin ada yang sempat tentang agama ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya perjelas itu mungkin ini juga bisa dikonsultasikan ke Pak Fatur ya, selaku guru agama, yaitu orang yang pelaku LGBT ya, kalau di negara yang menganut sistem Islam itu dia dirajam ya, dihukum, di lempari batu sampai mati, teman. Nah, jadi itu memang bunyi dari sistem Islam yang mengharuskan ketika ada pelaku LGBT itu. Nah, sebenarnya mungkin orang menganggap bahwa oh ini melanggar HAM, oh ini tidak berperi kemanusiaan. Sebenarnya Allah membuat sistem ini tujuannya adalah supaya ada efek jerah dan tidak terulang kembali kasus seperti semula gitu. Sama seperti misalnya kasus pencurian di Arab Saudi ya. Jadi kalau kita ke Arab Saudi itu ya, kita tuh mau kemana-mana tuh bebas. Kita nggak perlu takut ada pencurian, nggak perlu takut ada perampokan. Kenapa? Karena orang yang mencuri dan merampok itu pasti dihukum rajam, dipotong tangan. Sehingga di Arab Saudi itu polisi itu nggak seperti di Amerika ya, bawa pentungan, bawa borgol, bawa electric gun, bawa pistol, bawa senapan laras panjang. Polisi di Arab itu slow, dia santai dia. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa orang yang mencuri ini konsekuensinya tuh berat gitu. Makanya kalau di dalam kajian hukum itu ada namanya the economic analysis of law. Jadi hukum ditinjau dari segi ekonomi. Maksudnya tuh bukan hukum dagang ya, bukan hukum ekonomi, tapi misalkan tuh begini. Saya mau, contoh mohon maaf, memperkosa seorang perempuan. Saya dihukum seumur hidup. Nah, jadi kalau saya memperkosa seorang perempuan, dia masih hidup dan saya akan mati, maka saya akan memutuskan untuk memperkosa dia sekaligus membunuh dia, supaya status saya sama-sama mati gitu. Nah, jadi maksud dari di economic analysis of law ini adalah yaitu tentang bagaimana langkah strategi kita, bagaimana baik atau buruk ya, atau kita menghitung
Bagaimana caranya supaya kita memperoleh sebuah keuntungan yang lebih di dalam tindakan kejahatan kita. Nah, jadi di dalam Islam itu sudah melampaui itu, karena eh, economic analysis of law ini baru diterapkan itu ya kalau nggak salah tahun-tahun 92.000 ya. Tapi dengan adanya itu semua, Islam sudah lebih dahulu maju ya. Sebelum ada di economic analysis of law itu, Islam sudah menganut itu semua gitu. Orang hukum Islam itu udah bikin supaya gimana cara jerah dan nggak akan ada lagi bisa dimanipulasi oleh orang gitu. Jadi kalau udah hukum rajam, hukum potong tangan itu dengan sendiri tingkat kriminalitas itu menurun. Ya, jadi kalau kita sering ngaji Dr. Zakir Naik itu, beliau pernah ngasih semacam kuliah bahwa di Arab itu kriminalitasnya tuh rendah sekali karena menerapkan hukum Islam ya, dibanding dengan negara yang bebas seperti Amerika itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Itu bisa dicek ya. Coba bisa kalian pakai di mesin pencari. Jadi itu ya. Jadi teman-teman di sini good ya, bagus ya, mendasarkan pertama pada hukum positif, yang kedua mendasarkan pada hukum syariah. Itu benar, betul sekali. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman bisa memiliki satu perspektif yang positif terhadap LGBT ini, karena ada juga orang yang bersikap pro ya. Tapi ya sudah, itu biar urusan dia sama Tuhannya gitu. Tapi kalau misalkan dia melakukan campaign ya orang ini, nah kita memberikan semacam teguran yang selayaknya kepada orang tersebut, agar jangan sampai loh, ya Anda boleh, misal Anda lelaki seks dengan lelaki, tapi Anda jangan mengkampen gitu. Itu sudah menjadi hak Anda ya. Anda hubungan Anda dengan Tuhan aja itu. Anda gay misalnya, tapi kalau Anda campaign, itu adalah hubungannya dengan kita gitu. Nah, seperti contoh juga dengan kalau ada misalnya di tetangga kita ya, kalau saya ada pertanyaan juga, tetangga kita melakukan LGBT, gimana sikap kita? Itu kita tegur ya. Kalau perlu itu kita datangkan RT, kita konsultasi. Misalnya hari ini kita mantau ada kumpul-kumpul ya laki-laki semua, kok ini ada ngelakuin perbuatan zina gitu, laki-laki gitu kan. Nah, kita laporkan ke RT, besok misalkan terjadi lagi, kita lapor, kita tegur gitu. Nah, perihal apakah itu akan dibawa ke pihak berwajib, itu sudah menjadi urusannya RT gitu. Yang penting adalah kita menuju the right way gitu, kepada jalan yang benar gitu. Kita tidak main hakim sendiri, karena seringkali juga ada berita ya berapa tahun lalu itu di Tangerang, ada laki-laki dan perempuan itu masuk ke rumah ya. Jadi itu sebenarnya dia tidak melakukan zina gitu, tapi warga sekampung itu udah curiga gitu. Akhirnya telanjangnya diarak ya. Pas udah diketahui, udah diarak, udah malu, ada semacam depresi akibat hukuman sosial, pas diketahui ternyata mereka tidak berzina gitu kan. Nah, itu makanya pentingnya untuk tidak main hakim sendiri. Yang pertama, jalurnya kita laporkan ke RT, silakan RT mau ambil tindakan seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan ada tindakan melawan hukum, ya sudah, tinggal RT nanti laporkan ke polsek terdekat gitu ya. Jadi itu ya, karena kita tetap punya tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang melanggar nilai norma agama setempat. Kita masih tetap punya tanggung jawab. Kalau misalkan kita nggak nyaman ya kita bisa laporan ke RT gitu kan, atau kita bisa laporan ke polisi kalau misalkan ini sudah melawan hukum ya. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah masuk ya ke dalam konsep diri bagian kedua, yaitu teori Johari Windows. Ya, sebentar. Tinggal 41. Oke. Oke. Kita masuk ya. Pertama sih adalah diri terbuka, yaitu diketahui diri sendiri dan orang lain. Diri buta, tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Diri tersembunyi,
atau rahasia diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain, atau diri gelap tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah ini kita akan bahas nanti, ini penjelasan seperti apa ya. Nah jadi Johari window itu atau disebut sebagai petak Johari ya, Johari window ya sebenarnya. Itu adalah suatu teori untuk memahami apakah kita memiliki pengetahuan terhadap diri sendiri dan relasinya pada orang lain gitu. Jadi selalu ada hubungan antara diri kita dengan orang lain terhadap pemahaman suatu terhadap diri kita gitu. Nah, jadi itu bunyi dari petak Johari window. Nah di sini ada 4 ya jendela Johari, yaitu yang pertama adalah jendela terbuka tadi ya. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah dan lain-lain. Seperti misalnya contoh ada musisi Anang Hermansyah misalnya. Anang Hermansyah tahu bahwa dirinya adalah penyanyi dan orang lain tahu bahwa dirinya adalah penyanyi gitu. Atau misalnya contoh penyanyi Rosa gitu kan. Rosa tahu bahwa dirinya penyanyi dan orang lain juga tahu bahwa dirinya adalah penyanyi gitu. Nah, itu contoh dari jendela terbuka. Jadi dia tidak menutupi kejati dirian dia terhadap publik gitu. Misalnya dia contoh orang yang diketahui itu terkenal biasanya. Nah, terus misalnya kalau profesi, misalnya kita tahu misalnya Pak Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi adalah Wali Kota Bekasi, dan orang lain tahu bahwa Pak Rahmat Effendi itu Wali Kota Bekasi. Itu secara profesi itu kita tahu gitu. Nah selanjutnya adalah jendela tertutup. Yang ini adalah sikap introversi ya. Hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan dan sebagainya. Jadi contoh misalnya saya kasih contoh konkret itu kayak si A suka sama si B gitu kan. Nah, dia diem-diem dan dia belum mengungkapkannya gitu. Nah, kalau dia belum ungkapkan, maka dia masuk ke dalam jendela tertutup. Tapi kalau dia sudah ungkapkan, berarti dia masuk ke dalam jendela terbuka itu. Nah, jadi jendela tertutup itu misalnya kita diam-diam menyukai itu, atau kita punya semacam the secret admirer gitu, atau bahasa artinya itu apa tuh namanya, pemuja pengagum rahasia gitu. Nah, kalau misalnya kita suka terhadap orang lain, si A suka sama si B tapi si B nya belum tahu, berarti itu masih jendela tertutup gitu, karena dia belum ungkapkan. Dasar dari perpindahan tertutup menjadi terbuka ketika si A mengungkapkan ke si B gitu. Nah tadi contoh tentang isi perasaan gitu kan, itu contohnya. Nah seperti kayak misalnya pendapat gitu juga, pendapat kadang juga bisa dikatakan sebagai jendela tertutup. Kenapa demikian? Karena kita belum mengungkapkannya, kita belum mentransmisikannya gitu. Nah sama seperti kita bagaimana cara mengubah dari jendela tertutup ke terbuka ketika kita mengungkapkannya ke media sosial gitu. Instagram, Twitter, Facebook gitu kan, atau WhatsApp. Jadi kalau kita ungkapkan itu sudah menjadi jendela terbuka. Nah, tetapi di sini ada yang namanya disebut jendela buta itu kan. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu. Misalnya hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita gitu. Misalnya sama kayak contoh tentang LGBT ya kan. Nah, LGBT ini contoh bahwa dia nggak tahu bahwa ini tuh melanggar agama gitu loh, atau sebenarnya mungkin dia tahu tapi dia tidak mau mengangkatnya dan dia tertutup gitu kan. Tapi orang lain mengetahui bahwa sikap atau perilaku preferensi seksual kita terhadap sesama jenis itu melanggar norma agama, melanggar, kalau kita sebut dalam filsafat Islam itu ada mustahil wujud ya. Jadi dalam filsafat agama Islam itu kaitan tentang wujud itu ada 3. Yang pertama adalah wajibul wujud, yang kedua adalah mungkinul wujud, dan yang ketiga adalah mustahil wujud. Nah jadi kayak LGBT ini masuk ke dalam mustahil wujud itu, karena
Mustahil wujud adalah wujud yang tidak mungkin ada. Ya, seperti misalnya gajah bertelur, terus air mengalir dari bawah ke atas langit gitu. Itu kan melawan hukum, ya kan? Atau melawan sunatullah itu. Nah, selanjutnya itu ada misalnya kita lelaki seks dengan lelaki, itu kan melawan kodrat, melawan sunatullah. Jadi itu tidak boleh sebenarnya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu kesalahan kita apa, orang lain tahu, ya itu namanya jendela buta. Seperti misalnya pemerintah kita ini mungkin tidak tahu kesalahannya apa, tapi rakyat tahu gitu. Nah, itu makanya disebut sebagai check and balances, ya. Jadi selalu ada semacam kontrol terhadap pemerintah supaya pemerintah sadar bahwa dia tidak tahu loh yang dia kerjakan itu buruk, tapi orang lain mengetahui bahwa tindakan itu salah dan buruk dan merugikan masyarakat gitu. Itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu, ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Nah, jadi seperti misalnya kita tidak tahu, contoh misteri ya. Ada filsuf Prancis yang fokus tema filsafat itu tentang problem dan misteri. Itu masalah dan misteri. Nah, jadi kata problem itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti probalein, atau yang dilemparkan kepada saya. Gitu. Maksudnya adalah seperti ada orang lempar kertas ke depan kita. Jadi kertas itu dilempar kepada kita, artinya adalah suatu masalah yang harus kita hadapi. Nah, problem ini itu bisa diselesaikan dengan perangkat logika dan suatu algoritma tertentu. Contoh misalnya, kita naik motor mau ke puncak gitu kan, terus ban kita kempes gitu. Jadi logika kita mengatakan bahwa supaya kita bisa pergi ke puncak dan motor ini jalan, maka saya harus menambal ban. Jadi itu rumusan logikanya. Jadi kalau masalah itu adalah suatu semacam kendala yang bisa diselesaikan dengan peralatan logika gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa diselesaikan dengan logika, maka dia masuk dalam misteri gitu kan. Seperti contoh gitu, kita bertanya kapan terjadi kiamat, kita tidak bisa menemukan dengan rumusan logika apapun gitu. Misalnya kiamat bisa ditentukan dengan perhitungan matematika, misalnya distance dikali waktu misalnya. Kita tidak bisa untuk bisa menentukan kiamat itu terjadi pada tahun ini dengan perhitungan matematika. Itu hampir tidak mungkin, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kiamat itu bisa datang? Nah, kiamat itu bisa datang atau hal misteri bisa datang, pergi, itu selesai dengan adanya bantuan oleh waktu. Nah, jadi dengan waktu itu dengan sendirinya misteri bisa terpecahkan. Jadi kalau di dalam filosofinya Gabriel Marcel, jadi seluruh intelijensi apapun tidak akan bisa mengungkapkan dan menuntaskan selesainya dari misteri. Jadi misteri bisa diselesaikan dengan dirinya sendiri. Hanya dirinya sendirinya dia yang dapat bisa menyelesaikan misteri tersebut. Jadi yang bisa mengetahui kapan kiamat tiba itu bukan kita, tapi ya sang Khalik gitu. Mungkin ya hanya Allah yang tahu. Itu kan sudah bukan di ranah rasional lagi gitu. Sudah masuk dalam ranah teologi atau iman dan wahyu gitu. Ya. Jadi kalau di dalam misteri ini kita nggak tahu kiamat itu kapan. Kita nggak tahu gempa itu kapan. Kita nggak tahu tsunami itu kapan. Kita tidak bisa memprediksi. Dengan inteligensi apapun kita tidak bisa tahu gempa itu terjadi jam berapa. Kita tidak bisa tahu gitu. Sama seperti tsunami. Kita nggak akan pernah bisa tahu tsunami itu kapan terjadi jam berapa. Tetapi yang bisa kita ketahui adalah tsunami terjadi misalnya di jarak 50 km. Sudah terjadi. Nah, itu ada peringatannya. Nah, itu
sudah bukan yang disebut sebagai memecahkan misteri, tapi dia udah terjadi nih tsunami-nya dan kita bisa melihat tanda-tandanya. Itu namanya adalah mitigasi gitu. Jadi tsunami-nya terjadi 50 km, nah udah bersiap nih penduduk di pesisir pantai untuk bersiap mengamankan diri. Nah itu ya jadi contoh dari misteri. Jadi kita tidak bisa tahu gempa itu kapan, terus misalnya tsunami itu kapan, kiamat itu kapan. Jadi perangkat inteligensi apapun tidak akan bisa untuk mengungkap misteri itu untuk tiba menunjukkan dirinya siapa. Nah itu contoh ya. Jadi kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita terus harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya untuk mengungkap jendela gelap ini ada satu kecerdasan yang bisa dipakai untuk mengetahui siapa diri kita, yaitu adalah kecerdasan intrapersonal di dalam teori Howard Gardner. Ya, jadi dalam teori kecerdasan dari milik Howard Gardner ini ada 7 ya. Yang pertama kecerdasan visual spasial, kecerdasan musik, kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematis, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi kecerdasan intrapersonal adalah pengetahuan mendalam diri dia terhadap kognisi yang terjadi dalam suatu hubungan dia dengan orang lain. Jadi misalnya dia mengetahui nih bahwa orang lain itu misalnya marah pada dia. Dia mengetahui nih kalau orang lain itu tidak nyaman dengan kita. Dia mengetahui bahwa di dalam dirinya dia itu ada something problem atau something wrong dalam dirinya dia. Jadi tidak semua orang mengetahui sesuatu yang aneh dalam dirinya dia. Hanya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang bisa mengetahui daya tilik diri dia, atau kita sebut dalam kedokteran itu insight, daya tilik, yaitu pengetahuan mendalam tentang yang terjadi dalam diri kita. Itu yang disebut sebagai kemampuan kecerdasan intrapersonal. Ya, jadi kita skip. Jadi ini ada orang ya, A dan B ya. Ada 1 2 1 2 3 4 ya. Kita masuk sini. Nah, disinilah A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas secara pandang dan variasi hidupnya. Jadi sebenarnya dalam kasus ini, contoh A ini, bisa jadi kalau saya pakai perspektifnya Freud, itu kemungkinan di masa lalunya itu terjadi satu pengalaman yang salah suai, atau terjadi pengalaman yang traumatis, mengganggu kebahagiaan. Jadi ada dalam teori itu diri kita sebisa mungkin memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya dan menghindari ketegangan serendah-rendahnya. Mungkin ya di masa lalu dia mengalami ketegangan yang setinggi-tingginya sehingga dia mengalami ada yang disebut dia tidak memahami diri sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, dan kurang luas pandangan secara variasi hidupnya, itu kan. Nah, selanjutnya adalah B. B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi diri disadari. Perasaan dan pikirnya terbuka untuk pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi kenapa B di sini adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya? Karena yang pertama adalah dia diterima di lingkungannya. Ya. Jadi sebenarnya itu di dalam teori kebutuhan atau hierarchy of needs dari Abraham Maslow, ada yang disebut namanya itu kebutuhan pertama adalah kebutuhan individu, yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan, yang ketiga adalah kebutuhan akan sosial, yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, jadi B ini bisa dikatakan kebutuhan individunya tercukupi, contoh makan, minum, terus misalnya dia beli baju,
punya rumah, itu kebutuhan individu, kebutuhan keamanan. Misalnya dia aman dari ancaman apapun. Nah, jadi penting ya, orang kalau terancam itu bisa diteror itu. Nah, itu kebutuhan akan keamanan itu pasti akan terhambat. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan sosial. Dia punya teman, dia punya pasangan, dia menikah, bahagia, punya anak, itu kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan harga diri adalah ketika dia dianggap ada dalam komunitas sosial. Nah, orang yang dianggap ada, maka dia akan menganggap dirinya ada. Dia menganggap bahwa dia terbuka terhadap dunia. Jadi ketika dunia terbuka terhadap dia, maka dia juga akan terbuka terhadap dunia. Jadi ada yang dalam teori itu faktor lingkungan. Jika lingkungan memperlakukan dia buruk, maka dia akan memperlakukan lingkungan buruk juga gitu. Makanya kenapa ada, kalau kita nonton film itu ada seorang psikopat ya. Nah, psikopat itu sebenarnya adalah orang yang tidak salah. Nah, jadi kalau dalam konseling itu ada yang namanya KTPS. Itu klien tidak pernah salah. Maksudnya apa? Seorang psikopat, dia membunuh, menyiksa, pasti di masa lalu dia pernah mengalami itu semua. Misalnya dia pernah disiksa, pernah dimarahi, pernah diperlakukan sadis. Nah, jadi cara dia untuk memperlakukan dunia luar itu dia peroleh dari dunia luar memperlakukan dia, ya bisa dipahami ya. Jadi bagaimana cara dia memperlakukan dunia luar seperti teman, sahabat, pasangan, itu tergantung dari dunia luar dia memperlakukan dia di masa lalu itu. Makanya kalau kita nonton film seperti Joker ya, kalau kita nonton film tentang orang-orang psycho, sebenarnya itu adalah orang yang kesepian, orang yang kurang kasih sayang. Dia mengalami penyiksaan. Nah, karena dia sering disiksa, maka dia membalas dendam dengan menyiksa orang lain yang sebenarnya tidak salah juga, yang tidak berpengaruh pada hidupnya dia gitu. Contohnya seperti itu. Nah, potensi diri disadari, ya kan? Perasaan pikiran terbuka untuk pengalaman. Jadi dia merasa bahwa dia siap untuk menghadapi seluruh masalah yang ada di depan dia. Karena apa? Karena dia punya seluruh peralatan yang disebut kekuatan emosional, di mana dirinya tuh tegak dan tidak rapuh gitu. Dia punya semacam pengendalian diri. Jadi dengan itu dia bisa siap untuk menghadapi dunia luar gitu. Nah, terus pikirannya terbuka untuk pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan. Jadi kalau orang yang dalam pengertian normal tidak memiliki mental disorder, biasanya siap untuk menghadapi situasi apapun. Tapi kalau orang yang memiliki mental disorder, dia pasti akan mengalami kesulitan untuk menghadapi sekecil apapun masalah. Jadi apa kuncinya, Pak, dari supaya kita bisa jadi pribadi yang B? Nah, yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah gitu kan. Kalau kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Nah, selanjutnya adalah orang tua kita. Orang tua kita itu ibaratkan adalah seperti charger atau sumber daya listrik, dan kita adalah HP-nya. Jadi kalau kita misalnya diberi kasih sayang, ya diberi pengakuan dan keluarga kita, diajak bicara, diajak ngobrol, kita dianggap ada, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang memiliki mental yang sehat tuh. Ibarat itu kalau HP dicas 100% tuh, tapi kalau misalnya kita kurang kasih sayang, itu bisa jadi kayak contoh misalnya HP itu nggak dicas 0% dia, karena dia tidak bisa dibuka, HP-nya kan mati gitu kan, pasti ada gangguan aja itu kalau baterainya 0, itu pasti nggak bisa dibuka gitu, karena baterainya habis gitu. Nah, itu metafornya atau contohnya dari soal kasih sayang. Nah, jadi di dalam permasalahan ini itu namanya ada sindrom deprivasi parental. Nah, deprivasi parental ini juga terbagi menjadi dua,
yaitu deprivasi maternal dan deprivasi paternal. Deprivasi maternal itu adalah kehilangan kasih sayang sosok ibu. Nah, kalau kita kehilangan kasih sayang sosok ibu, maka kita akan kehilangan empati. Kita akan kehilangan rasa cinta, rasa akan memiliki, rasa akan menyayangi, rasa akan dimiliki gitu kan. Nah, kalau kita kehilangan kasih sayang dari ayah atau deprivasi paternal, maka kita akan kehilangan berpikir yang rasional. Kita berpikir irasional, selalu ada curiga dalam diri kita. Terus seperti kita tidak mampu untuk menjalin hubungan keakraban dengan dunia sosial itu. Jadi sebenarnya tuh simple ya. Kalau SDM kita mau maju, mau cerdas, itu sebenarnya tuh simple. Jadi pemerintah itu udah cukup pertama kampanyekan untuk mencintai keluarga ya. Jadi dengan apa caranya? Dengan minimal ketika ayah itu pergi berangkat bekerja, semua berpelukan selama minimal 20 detik. Ibu, ayah, anak. Terus pelukan 20 detik, udah itu cukup. Pergi beraktivitas, pulangnya ajak diskusi, itu udah membangun mental ya. Nah, tetapi kalau pemerintah ingin membangun fisik, pemerintah harusnya bisa distribusikan per RW itu atau kelurahan lah, kasih susu ya, terus kasih ikan gratis, ikan sardin ya, kalau yang sardin aja, terus brokoli, daging itu. Nah, jadi dulu saya waktu kecil itu di zamannya siapa ya, Pak SBY ya, saya masih kecil itu. Dulu di kelurahan itu warga ambil susu kaleng ya. Jadi untuk nutrisi kita gitu. Nah, nutrisi kita atau infrastruktur itu dibangun dengan kita misalnya disuplai susu, disuplai ikan sarden, ikan makarel, brokoli, diberi vitamin omega 3, omega 6, omega 9, EPA, DHA. Dan akhirnya itu akan membangun yang kita sebut infrastruktur. Fisik kita kuat, kita punya kecerdasan intelijensi, proses perpindahan informasi melalui sinaptik berjalan dengan cepat. Nah, tapi kalau kita ingin membangun suprastructure, ingin membangun mental, pemerintah bisa promosikan untuk sayangi keluarga kita masing-masing, berikan perhatian, berikan anak untuk berbicara sesuai dengan keyakinannya dan pengetahuan dia, berikan anak ruang untuk bisa dicintai, berikan anak ruang untuk dia bisa mengungkapkan bakatnya. Dua itu cukup sebenarnya untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia kita. Ya, itu saja cukup sebenarnya. Tapi karena mungkin pemerintah mungkin punya visi lainnya, mungkin kita tidak tahu ya kan, kita tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah, kita tidak tahu untuk membangun SDM kita. Tapi yang saya rasakan adalah adanya Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia tidak berefek secara positif dan berkelanjutan mengenai pembangunan sumber daya manusia. Jadi ya sudah, itu urusan pemerintah lah. Urusan saya adalah saya kepada teman-teman sekalian gitu ya, supaya kalian itu dengan pengetahuan ini bisa nanti ke depan membangun keluarga yang sehat, yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, oke, jadi dia itu lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Nah, kenapa di sini ditulis apa adanya? Karena ada loh orang yang itu yang bersikap itu yang ada apanya gitu, atau yang ada sesuatu yang dilebih-lebihkan lah, kita sebut begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi ada satu gangguan ya yang disebut gangguan histrionik, gangguan kepribadian histrionik. Itu adalah dia drama queen, melebih-lebihkan cerita, melebih-lebihkan realitas yang sebenarnya tidak ada, yang sebenarnya itu tidak terjadi gitu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dia diakui, dianggap hebat, dianggap ada, dihargai. Itu tujuannya.
Karena kenapa dia meminta untuk dihargai? Karena mungkin pada saat di masa lalu orang tuanya atau temannya tidak menghargai dia gitu kan. Nah, jadi itu purposive dari atau tujuan dari kenapa dia menjadi drama queen. Nah, kalau untuk ini, cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin adalah cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik ya. Sebenarnya jangan munafik juga sih bahasanya di sini. Dengan berlaga diri kita itu perfect, dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Jadi benar sekali ya. Jadi kalau kita bisa menjelaskan diri kita, bisa bercerita tentang diri kita kepada orang dengan sebagaimana adanya, pasti teman kita akan menerima kita juga dengan sebagaimana adanya gitu. Itu sudah menjadi hukum yang pasti. Nah, selanjutnya adalah bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, orang yang memiliki gangguan kepribadian histrionik ya, jadi dia melebih-lebihkan gitu kan. Karena dengan dia melebih-lebihkan itu tidak akan membuat orang menjadi lebih menghargai dia sebenarnya gitu kan. Karena pada dasarnya orang akan menghargai sesuatu yang apa adanya secara naluri ya. Secara naluri begitu bunyinya. Tapi kalau orang yang mencari legitimasi atau pengakuan yang melebih-lebihkan, itu pasti orang akan tidak akan respect gitu. Karena orang sangat menyukai terhadap kejujuran pada dasarnya secara naluri ya. Secara naluri orang sangat menyukai tentang kejujuran dan apa adanya. Jadi itu yang membuat kenapa dia bisa diterima dalam komunitasnya. Dan yang ketiga adalah kita menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Jadi sebenarnya tuh begini, ada yang gangguan kepribadian itu namanya gangguan kepribadian narsistik. Dia menganggap bahwa dirinya adalah suatu pribadi yang hebat, satu hal yang dipentingkan dalam suatu komunitas. Dia adalah orang yang penting dalam suatu ilmu pengetahuan tertentu ya. Nah, tapi dia ini biasanya kelemahannya adalah tidak suka dikritik. Dia sangat sensitif terhadap kritik. Nah, jadi orang yang mengalami gangguan kepribadian narsi, dia akan sensitif terhadap kritik. Dia akan menerima kritik atau saran itu sebagai suatu serangan ya. Jadi kalau kalian memberi kritik itu adalah serangan sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja selama itu membawa dampak yang positif. Nah, jadi benar sekali. Jadi pada waktu saya SMA itu saya pernah diikut sertakan untuk menjadi anggota Forum OSIS Jakarta Timur waktu itu. Nah, saya waktu itu ceritanya tuh saya masih jadi waktu kelas 10 ya. Kelas 10 saya masih kelas meeting. Saya ceritanya itu lagi jaga gawang ya. Karena kelas 10 ya kan. Anak kelas 10 itu kan masih anak bawang lah ceritanya. Kalau posisi di OSIS itu kan. Waktu itu dulu OSIS dulu. Kalau untuk yang kelas 11 itu yang jadi komentator ya kan, yang jadi posisi yang kelas atas. Tapi kalau kelas 10 itu masih kelas-kelas kroco ya kan. Nah, tapi alhamdulillahnya waktu itu saya diminta sama pembina OSIS itu, saya dan kakak kelas saya kelas 11 itu untuk mengikuti pelatihan anggota Forum OSIS Jakarta Timur. Ya, kalau di sini mungkin Forum OSIS sekota Bekasi ya. Tapi kalau sejabar itu beda lagi, berarti Pemprov. Ya Pemprov jatuhnya. Seprovinsi Jawa Barat. Nah, waktu itu saya ikut Forum OSIS Jakarta Timur itu sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa, saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau LDKS sekarang itu saya nggak tahu ya, LDKS di SMA itu saya nggak tahu gimana keseruannya. Jadi saya dulu pernah itu kan LDKS itu di Cigombong Puncak ya. Jadi ada satu jurit malam itu kita habis dapat materi banyak ceritanya, kita disuruh tidur. Nah, saya ingat saya sudah bangun itu semua pada tidur terlelap semua.
terus ruangan kosong kayak aula gitu kosong, kita dibangunkan, ada 3 orang ikut bersama kita, saya harus menuju pos finish terakhir. Nah itu gelap ya, di hutan, kita dilepas di hutan itu, dan kita dapat satu pengalaman ya pada saat itu. Jadi ceritanya itu saya di hutan harus menyusuri suatu tempat gitu untuk menyelesaikan misi terakhir. Nah, jadi akhir ceritanya itu saya mendapat suatu pengalaman yang luar biasa ya bagi saya. Nah, itu mungkin juga harapan saya kepada teman-teman gitu, supaya teman-teman itu bisa mengikuti suatu organisasi tertentu yang itu bisa bernilai secara positif. Nah, jadi nomor 4 itu adalah ikutilah organisasi yang itu menguntungkan dan memberi dampak positif ya. Jangan sampai kalian mengikuti suatu organisasi yang sifatnya destruktif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan utama yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini adalah be yourself and jangan pernah melebih-lebihkan sesuatu yang tidak orang lain menginginkannya. Karena pada dasarnya orang lain itu sangat menyukai keterbukaan dan sikap apa adanya. Nah, kalau misalkan kalian mengalami satu kendala, satu accident, satu trauma, kalian bisa WA saya. Mungkin saya mohon maaf kalau nggak kebaca, tapi saya usahakan untuk scroll karena chat saya itu kan ada 600 ya, jadi saya pusing gitu karena nge-scroll tuh banyak ya. Coba WA, mudah-mudahan dibalas saya. Kalau misalnya kalian ada something silahkan WA saya, dan kalau mau konseling kita akan adakan, dan kalau bisa tolong hubungi saya tuh H-1, jangan hari itu juga, karena rumah saya bukan di Bekasi, rumah saya di Jakarta, jadi saya butuh waktu untuk ke lokasi sekolah gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh hikmah, ada hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.